Rasanya seperti hidup di dalam sebuah rumah kaca yang sunyi, di mana setiap napasku menggema dan memantul pada dinding-dinding bening yang dingin. Aku bisa melihat dunia luar dengan sangat jelas. Aku melihat anak-anak berlarian di bawah siraman cahaya sore, mendengar tawa renyah para tetangga yang sedang berbagi gosip ringan di depan pagar, dan menyaksikan pasangan-pasangan lain saling menggenggam tangan dengan mesra seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tetapi, aku tidak bisa menjangkau mereka. Ada sekat tak kasat mata yang memisahkanku dari kehidupan normal itu. Aku terjebak di sini, di balik dinding tipis yang dulu kupikir bernama pernikahan. Namun perlahan, tanpa kusadari, ia telah bermutasi menjadi jeruji yang mengekang napasku. Namaku Larana. Di usia 34 tahun, sebuah angka yang seharusnya menandai puncak kematangan seorang wanita, saat gairah dan kesadaran diri berpadu dalam harmoni yang paling indah. Aku justru merasa seperti kelopak bunga yang dipaksa layu sebelum sempat sepenuhnya mekar. Aku merasa seperti buah yang terlanjur busuk di dahan sebelum tangan siapapun sempat memetiknya. Tubuhku masih memiliki lekuk yang berisi, kulitku masih menyimpan kehangatan, namun jiwaku terasa kering kerontang. Masalah kami bukan lagi sekadar pertengkaran kecil tentang selera makan yang berbeda atau kebiasaan Aris yang sering menaruh handuk basah di atas kasur. Bukan pula tentang siapa yang lupa mematikan lampu ruang tamu. Ini adalah tentang fondasi yang runtuh. Sebuah retakan raksasa yang telah lama ada namun selalu kupungkiri dengan senyum palsu dan dandan yang rapi setiap kali ada tamu datang. Aris, suamiku, kini tak lebih dari bayangan yang semakin menjauh dan kabur. Ia ada di rumah ini secara fisik. Aku bisa mencium aroma rokoknya. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang berat. Namun jiwanya telah lama mengembara ke tempat yang tak terjangkau. Ia ditarik oleh rahasia gelap yang ia kunci rapat-rapat dalam peti besi di dalam kepalanya. Aku masih ingat dengan jelas saat kami mengucap janji setia di tahun 2014. Hari itu sangat cerah. Mimpi kami begitu gemerlap seolah-olah bintang bisa kami petik kapan saja. Kini, 10 tahun kemudian, yang tersisa hanyalah keheningan mencekam di malam hari. Saat matahari terbenam, rumah ini menjadi panggung bagi sandiwara bisu. Kami makan tanpa suara, hanya denting sendok yang beradu dengan piring porselen yang seolah berteriak mewakili kami. Di meja makan, bukan makanan yang mendominasi, melainkan tumpukan tagihan dengan angka-angka berwarna merah yang berserakan, menatapku dengan sinis seolah menertawakan kemiskinan yang mulai mengintip dari balik pintu. Kesulitan ekonomi datang sebagai tamu tak diundang yang menolak untuk pergi. Ia merampas setiap inci kebahagiaan kami, merenggut setiap tawa yang tersisa, dan menggantinya dengan kecemasan yang menggigit hingga ke tulang. Aku tahu ada yang tidak beres sejak Aris mulai tampak gelisah setiap kali ponselnya bergetar di atas meja. Matanya akan menyiratkan ketakutan yang mendalam, jenis ketakutan pria yang sedang dikejar oleh dosa-dosanya sendiri. Ia akan terburu-buru keluar rumah, bahkan di tengah hujan deras, hanya untuk menjawab panggilan itu. Hanya urusan kantor, Rana, ucapnya dingin setiap kali aku bertanya. Proyek sedang goyah, aku perlu waktu. Tapi naluriku sebagai seorang istri berteriak waspada. Intuisi wanita tidak pernah bohong. Ia seperti radar yang mampu menangkap getaran dusta sekecil apapun. Suatu malam, didorong oleh rasa penasaran yang menyakitkan sekaligus rasa takut yang memuncak, aku memberanikan diri. Saat Aris tertidur pulas dalam peluh yang membasahi dahi, mungkin ia juga sedang dihantui mimpi buruk. Aku meraih dompetnya yang tergeletak di atas nakas. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di sana, di antara lembaran kertas lusuh dan struk belanja yang sudah pudar, aku menemukan selembar surat peringatan dari sebuah bank swasta terkemuka. Isinya tentang penyitaan aset. Dan di balik surat itu, ada catatan kecil dengan tulisan tangan Aris yang berantakan, berisi nama-nama asing dengan angka-angka yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Ratusan juta rupiah. Utang yang tidak masuk akal untuk ukuran gaji seorang karyawan menengah sepertinya. Rahasia itu terasa sangat pahit, seperti menelan pasir kering yang tersangkut di tenggorokan. Ini bukan sekadar masalah uang. Ini adalah pengkhianatan terhadap komitmen kami untuk membangun masa depan bersama. Aris telah menjual masa depan kami, menjual ketenangan elang, dan menjual harga diriku demi sesuatu yang tak ku ketahui. Ketika aku menghadapinya keesokan pagi, saat cahaya matahari mulai menyelinap melalui celah gorden, Aris hanya terdiam.
Wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dan ia bahkan tidak mencoba melakukan pembelaan diri. Aku akan menyelesaikannya, Rana. Beri aku waktu. Hanya itu yang ia ucapkan sebelum menyambar kunci motor dan pergi meninggalkanku dalam kubangan keputusasaan yang semakin pekat. Sejak saat itu, jarak di antara kami bukan lagi hitungan meter, melainkan tahun cahaya. Kami berbagi ranjang yang sama, merasakan panas tubuh masing-masing dari balik selimut, namun kami tidur dalam galaksi yang berbeda. Aku mulai membiasakan diri tidur menyamping, memunggunginya seerat mungkin. Aku menjadikan punggungku sebagai benteng pertahanan terakhir. Aku tidak ingin ia melihat bahuku yang berguncang saat aku terisak. Aku tidak ingin ia mendengar isak tangisku yang terpendam di balik bantal. Aku benci pada diriku sendiri karena masih mengharapkan ia memelukku dari belakang. Namun aku lebih benci lagi karena ia tidak pernah melakukannya. Putra kecil kami, Elang, adalah satu-satunya alasan mengapa aku tidak benar-benar menyerah pada kegelapan. Di usianya yang baru menginjak 5 tahun, ia memiliki kepekaan yang terkadang membuatku ngeri. Ia sering menatapku dengan mata bulatnya yang jernih, seolah bisa membaca badai yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Senyum polos dan celoteh riangnya tentang pahlawan super adalah satu-satunya melodi yang sanggup mengusir kesunyian rumah ini. Elang adalah jangkarku. Jika bukan karena dia, mungkin aku sudah membiarkan diriku tenggelam ke dasar samudera kesedihan sejak lama. Mama, kenapa ayah jarang pulang? Tanyanya suatu sore sambil memainkan robot plastiknya yang sudah kehilangan satu kaki. Aku hanya bisa mengusap kepalanya, menelan air mata yang mendesak keluar. Ayah sedang mencari harta karun untuk Elang. Jawabku bohong. Sebuah kebohongan yang terasa seperti duri di lidah. Aku harus kuat. Aku harus bertransformasi menjadi ibu sekaligus ayah, pelindung sekaligus penyedia. Karena kenyataannya, Aris sudah lama kehilangan fungsi itu bagiku. Rumah ini terasa semakin dingin, meskipun matahari sedang terik di luar. Sunyi di sini adalah jenis sunyi yang memiliki suara. Ia berteriak, mengaum, mengingatkanku akan kegagalan hidupku. Aku berdoa setiap malam, memohon setitik cahaya, sepotong harapan untuk keluar dari jebakan sepi ini. Aku merindukan sentuhan yang tulus, kata-kata yang menenangkan, dan rasa aman yang telah lama dicuri dari hidupku. Mendung hitam di rumahku bukan lagi sekadar kiasan puitis. Itu adalah kenyataan yang brutal. Beberapa minggu setelah pertengkaran terakhir kami, Aris semakin jarang menampakkan batang hidungnya. Ia beralasan sedang mencoba melunasi utang dengan bekerja serabutan di luar kota, mengirimkan pesan-pesan singkat yang dingin tanpa pernah menelepon. Aku tahu itu semua hanya debu yang dilemparkan ke mataku agar aku tidak melihat kenyataan bahwa ia sedang lari. Ia sedang meninggalkan kapal yang hampir karam bersamaku dan Elang di dalamnya. Semua uang tabungan kami ludes. Perhiasan mas kawinku satu persatu telah masuk ke pegadaian demi membayar biaya sekolah Elang dan makan sehari-hari. Di tengah situasi yang mencekik inilah, sosok Pak Bima mulai hadir lebih intens dalam hidupku. Pak Bima adalah ketua RT di lingkungan kami. Seorang pria duda parubaya yang kehadirannya selalu memberikan kesan dominan namun tenang. Di lingkungan ini, beliau sangat disegani karena kewibawaannya dan cara bicaranya yang tertata. Usianya mungkin sekitar 52 tahun, namun waktu seolah bersikap baik padanya. Tubuhnya masih terlihat sangat gagah, bahunya lebar dan tegap, sisa-sisa dari gaya hidup disiplin masa mudanya. Rambutnya mulai dihiasi uban di bagian pelipis, namun hal itu justru menambah kesan matang yang sangat kuat. Awalnya, beliau hanya datang untuk menanyakan iuran keamanan atau menyampaikan informasi tentang kegiatan kampung. Namun, kunjungan itu perlahan-lahan berubah warna. Ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar urusan administratif antara ketua RT dan warganya. Larana, Bapak lihat kamu belakangan ini sendirian terus. Aris kemana? Sepertinya dia sudah berminggu-minggu tidak terlihat. Tanyanya suatu sore yang gerah. Saat itu aku sedang menyiram tanaman di halaman rumah yang mulai tampak gersang. Sama gersangnya dengan perasaanku. Suaranya rendah, memiliki bariton yang dalam dan menenangkan. Sangat kontras dengan suara Aris yang belakangan ini selalu bernada tinggi atau penuh kecemasan. Saat ia berbicara, aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin,
Campuran aroma kayu cendana dan sedikit sentuhan tembakau mahal yang tertinggal di kemeja batiknya yang rapi. Aroma itu memberikan kesan stabil, sesuatu yang sangat kurindukan. Aku hanya bisa tersenyum getir, mencoba menjaga sisa-sisa harga diriku. Aris sedang ada proyek di luar kota. Pak, mencari rezeki tambahan untuk kami. Pak Bima mengangguk pelan, namun sorot matanya yang teduh seolah menembus topeng yang kupakai. Beliau tidak mendesakku untuk jujur, namun justru menawarkan sesuatu yang tak terduga. Bapak dengar dari beberapa tetangga kalau kamu sedang ada kesulitan. Jangan sungkan, Larana. Di lingkungan ini, kita adalah keluarga besar. Bapak punya beberapa kenalan yang mungkin butuh jasa atau tenaga tambahan. Atau, jika kamu butuh modal sedikit untuk memulai usaha kecil-kecilan, bilang saja pada Bapak. Jangan sampai elang kekurangan gizi atau kasih sayang hanya karena masalah orang dewasa. Kata-katanya sungguh menghangatkan, seperti selimut tebal di tengah badai salju. Sudah lama sekali tidak ada pria yang benar-benar peduli pada kesejahteraanku tanpa mengharapkan imbalan langsung atau tanpa menghakimiku. Perhatiannya terasa seperti setetes air di gurun pasir yang terik. Beliau tidak bertanya detail tentang rahasia Aris, namun beliau langsung menawarkan solusi praktis. Saat ia berdiri di dekat pagar, aku menyadari betapa kecilnya aku di hadapan tubuhnya yang besar dan protektif itu. Seminggu kemudian, prediksi burukku menjadi kenyataan. Aris benar-benar pergi tanpa surat resmi, tanpa pesan suara, hanya menyisakan memo singkat di atas meja dapur yang tertindih botol saus. Isinya hanyalah permohonan maaf yang pengecut dan janji samar bahwa ia akan kembali suatu hari nanti jika keadaan sudah membaik. Perpisahan itu terasa sangat hampa, seperti menutup pintu pada sebuah ruangan yang memang sudah kosong sejak lama. Aku tidak menangis lagi. Air mataku seolah sudah kering, menguap oleh rasa marah yang sudah mendingin menjadi mati rasa. Kini aku benar-benar sendiri. Secara hukum aku masih bersuami, namun secara fakta aku adalah seorang janda yang terabaikan. Pak Bima adalah orang pertama yang mengetahui kepergian Aris. Entah bagaimana beliau tahu, mungkin karena motor Aris yang sudah tidak pernah ada lagi di teras, atau mungkin naluri pria dewasanya yang tajam. Beliau datang lagi, kali ini bukan sebagai ketua RT dengan buku catatan di tangan, melainkan sebagai seorang pria yang ingin membantu. Beliau membantuku memindahkan lemari tua yang kakinya patah, memperbaiki keran air di dapur yang sudah berbulan-bulan bocor tanpa pernah disentuh Aris, dan sesekali membawakan makanan atau mainan baru untuk elang. Dukungannya tidak hanya berbentuk materi, tetapi juga energi. Kehadirannya memberikan semacam daya hidup baru bagiku. Kamu harus kuat, Larana. Kamu masih muda, kamu cerdas, dan kamu cantik. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam lubang kesedihan ini, ujarnya suatu malam saat ia baru saja selesai memperbaiki lampu teras yang mati. Ia berdiri sangat dekat denganku, aroma tubuhnya yang hangat menyerang indera penciumanku. Ia kemudian menyerahkan sebuah amplop coklat. Ini bukan utang, Larana. Anggap saja ini bantuan awal, modal untukmu mulai membuat sesuatu. Bapak dengar kue-kue buatanmu sangat enak. Kenapa tidak mencoba berjualan? Saat tanganku menyentuh tangannya saat menerima amplop itu, aku merasakan desiran yang sudah lama tidak kurasakan. Tangannya besar, kasar namun hangat. Ada sensasi listrik yang merambat dari ujung jari hingga ke dadaku. Itu bukan sekadar rasa terima kasih. Ada benih kerinduan akan sosok pria pelindung yang tiba-tiba tumbuh subur di hatiku yang layu. Aku memutuskan untuk bangkit. Dengan modal Rp500.000 dari Pak Bima, aku mulai membeli bahan-bahan dasar. Tepung terigu, gula, santan, dan daun pisang. Aku memutuskan untuk berjualan jajanan pasar, lupis dan tahu isi. Setiap pagi buta, saat fajar masih berupa garis tipis kemerahan di cakrawala, aku sudah berdiri di dapur yang sempit. Aku menikmati proses mengaduk adonan. Ada kepuasan tersendiri saat melihat tepung yang putih berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Elang sangat mendukungku. Ia akan duduk di meja makan sambil memperhatikan jemariku bekerja. Sesekali ia membantuku menaruh isian tahu. Usaha ini mulai membuahkan hasil, meskipun kecil. Namun, di lingkungan sekecil ini, kebaikan Pak Bima tidak bisa luput dari pengamatan tajam para ibu-ibu arisan. Mereka mulai berbisik-bisik saat aku lewat di pasar. Lihat itu Larana,
Suaminya tidak jelas di mana, tapi Pak RT sering sekali mampir sampai malam. Bisik mereka yang terdengar seperti desis ular. Aku mencoba menutup telinga. Aku tidak punya waktu untuk membela diri. Kebenaran hidupku tidak perlu dibuktikan lewat kata-kata, melainkan lewat ketahanan mentalku. Pak Bima tetap menjadi pelanggan setiaku. Setiap jam 10 pagi, ia akan muncul di depan lapak kecilku. Ia selalu membeli dalam jumlah banyak, lebih dari yang ia butuhkan. Ini untuk camilan staf di kantor kelurahan, dalihnya selalu dengan senyum yang menenangkan. Setelah membayar, ia sering duduk sebentar di bangku plastik kecil di depan teras. Kami akan mengobrol ringan, dan sesekali ia memberikan saran tentang cara mengatur pembukuan. Perhatiannya terasa sangat personal. Suatu kali, ia melihat tumpukan piring kotor bekas adonan yang belum sempat kucuci karena aku terlalu lelah. Tanpa banyak bicara, ia menyingsingkan lengan kemejanya hingga ke siku, memperlihatkan lengan bawahnya yang kokoh dan berurat, lalu mulai membantu mencuci piring-piring itu. Jangan sungkan, Larana. Anggap saja bapak ini tetanggamu sendiri. Kamu sudah bekerja keras seharian, sisa pekerjaan rumah biar bapak yang bantu. Ucapnya dengan mata yang memancarkan kehangatan pria dewasa yang sangat mengintimidasi namun menggairahkan. Sentuhan tidak terduga saat ia menyerahkan piring bersih padaku, atau saat ia tanpa sengaja menyentuh bahuku saat melintas di dapur, mulai membangkitkan sisi kewanitaanku yang selama ini terkubur dalam-dalam. Aku mulai menantikan kedatangannya. Aku merindukan rasa aman yang ia berikan, rasa dihargai, dan rasa dilindungi. Aku menyadari bahwa aku mulai menginginkan pria ini bukan lagi sebagai ketua RT, melainkan sebagai seorang kekasih. Puncaknya terjadi pada suatu sore di bulan November yang basah. Elang sedang demam tinggi sejak malam sebelumnya, dan aku hampir kehabisan uang untuk membawanya ke dokter spesialis. Aku hanya bisa mengompres dahinya dengan kain basah sambil menangis diam-diam. Saat itulah Pak Bima datang membawa sup ayam hangat dan beberapa vitamin. Melihat keadaanku yang berantakan, rambut acak-acakan, mata sembab, dan wajah yang pucat, beliau langsung mendekat. Tanpa menunggu izin, ia menarikku ke dalam pelukannya. Sari, maaf, Larana jangan menangis. Ada bapak di sini. Segalanya akan baik-baik saja, bisiknya dengan suara bariton yang bergetar. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Semua beban, ketakutan, dan rasa sepi yang kupendam selama 10 tahun tumpah dalam isak tangis yang meledak di dadanya yang bidang. Pak Bima mendengarkan dengan sabar, tangannya yang besar menepuk-nepuk punggungku dengan kelembutan yang memabukkan. Ia kemudian mengeluarkan dompetnya dan memberikan sejumlah uang yang sangat besar. Terima kasih, Pak, saya tidak tahu bagaimana cara membalas ini, bisikku sambil mencoba melepaskan diri. Namun, ia tidak segera melepaskanku. Jari-jarinya justru perlahan membelai lenganku yang terbuka. Tatapannya kini tidak lagi teduh. Ada kilat intensitas yang membakar di sana. Sebuah ketertarikan yang sangat primal. Kamu pantas mendapatkan lebih dari sekadar perjuangan pahit ini, Larana. Bisiknya tepat di depan wajahku. Napasnya terasa hangat di kulitku. Ia tidak lagi menyebut dirinya, Bapak. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa kamu sandari sepenuhnya. Aku sudah lama mengagumimu, melihat ketabahanmu. Jantungku berdebar kencang seolah ingin melompat keluar. Itu adalah pengakuan yang sangat jelas. Aku terjebak antara rasa terima kasih yang mendalam, rasa bersalah terhadap status pernikahanku yang tidak jelas, dan gairah yang mendadak meledak. Aku merindukan kasih sayang pria, dan pria di hadapanku ini menawarkan segalanya. Beberapa hari kemudian, hujan lebat kembali mengguyur. Atap dapurku yang memang sudah lapuk akhirnya benar-benar jebol. Air membanjiri lantai. Aku sedang berjuang menahan kucuran air dengan ember saat Pak Bima datang membawa tukang. Namun setelah tukang itu pergi untuk mengambil material tambahan, Pak Bima tetap tinggal di dapur bersamaku. Suasana dapur menjadi sangat sunyi, hanya suara gemericik air sisa hujan di luar. Kami berdiri sangat berdekatan untuk menghindari genangan air di lantai. Hanya ada jarak 1 jengkal di antara tubuh kami. Aroma parfum maskulinnya bercampur dengan aroma tanah basah menciptakan atmosfer yang sangat provokatif. Aku tidak tahan melihatmu menderita terus seperti ini, Rana. Bisiknya serak. Ia melangkah lebih dekat, mengunci tubuhku di antara meja dapur dan tubuhnya yang besar.
Jari-jarinya yang kasar menyentuh rambutku, menyingkirkan anak rambut yang basah karena keringat. Sentuhan itu seperti percikan api yang membakar sumbu dalam diriku. Setelah sekian lama pengabaian, sentuhan ini terasa begitu nyata, begitu mendesak. "Bilren," bisikku lemah, namun tubuhku justru merapat ke arahnya. "Jangan bohongi hatimu sendiri, Rana," ujarnya dengan nada rendah yang menggoda. "Aku melihat kesepian yang sama di matamu. Aku melihat bagaimana kamu merindukan seseorang untuk mencintaimu, seperti aku yang merindukanmu setiap malam." Tangannya kini menangkup pipiku, menarik wajahku untuk menatap matanya yang dipenuhi hasrat. Kehangatan yang ia tawarkan terasa begitu menyelamatkan di tengah hidupku yang dingin. Aku memejamkan mata, membiarkan pertahananku runtuh. Aku tidak butuh uangnya malam ini. Aku butuh sentuhannya. Aku butuh diingatkan kembali bahwa aku masih seorang wanita yang berharga, seorang wanita yang pantas diinginkan. Di kamar tidur yang biasanya dingin dan hanya diisi oleh kesedihan, aku akhirnya menemukan api yang selama ini ku cari. Pak Bima membimbingku ke sana dengan sangat lembut namun tegas. Di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, segala batas antara benar dan salah menjadi buram. Yang ada hanyalah kebutuhan mendesak untuk saling memiliki, untuk saling mengusir kesepian. Dekapannya tulus, penuh emosi yang mendalam. Ia tidak menuntut secara kasar. Setiap sentuhannya adalah sebuah penghormatan terhadap kerinduanku. Saat kulit kami bersentuhan, aku merasa seolah-olah seluruh tubuhku sedang dialiri arus listrik yang menghidupkan kembali sel-sel yang telah mati. Ini bukan sekadar hasrat fisik. Ini adalah pelepasan emosional dari tahun-tahun penghinaan dan pengabaian yang dilakukan Aris. Aku mengkhianati janji pernikahan yang hampa, namun aku menyelamatkan kewarasanku. Di pelukannya, aku tidak merasa seperti istri yang ditinggalkan, atau ibu yang malang. Aku merasa seperti Larana, wanita seutuhnya. Hasrat yang matang di antara kami meledak dalam simfoni emosi yang campur aduk. Rasa bersalah yang menusuk, kerinduan yang haus, dan penerimaan atas kenyataan pahit bahwa hidup harus terus berlanjut. Kami berbagi keintiman yang telah lama hilang dari hidupku. Pak Bima mencintaiku seolah-olah aku adalah satu-satunya hal berharga yang tersisa di dunia ini. Setiap gerakannya, setiap bisikannya, adalah janji perlindungan yang tidak pernah kuterima sebelumnya. Ketika semuanya berakhir, kami berbaring dalam keheningan yang panjang, mendengarkan detak jantung masing-masing yang mulai melambat. Aku menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku telah menyeberangi garis merah yang tak mungkin kutarik kembali. Pak Bima menoleh, menatapku dengan tatapan yang sangat intim. "Larana, aku akan bertanggung jawab. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu." Suaranya berat dan tulus. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku hanya memeluknya seerat mungkin, menyembunyikan wajahku di dadanya. Aku tahu tanggung jawab ini kini jauh lebih berat daripada sekadar modal jualan. Ini adalah tanggung jawab hati, tanggung jawab rahasia yang akan kami pikul bersama di tengah lingkungan yang akan terus menghujat. Fajar menyingsing dengan wajah yang berbeda pagi itu. Aku bangun sebelum matahari benar-benar naik, meninggalkan Pak Bima yang masih tertidur dengan raut wajah puas sekaligus damai di ranjangku. Saat air dingin menyentuh kulitku di kamar mandi, aku merasakan gelombang penyesalan yang mendalam bercampur dengan rasa lega yang aneh. Aku menatap cermin yang berembun. Di sana, kulihat Larana yang berbeda. Mataku terlihat lebih lelah, namun ada kilat hidup yang kembali bersinar. Aku telah mengambil langkah berisiko tinggi. Aku telah menjadi wanita simpanan dari seorang pria terhormat demi kelangsungan hidup keluargaku dan demi sedikit kasih sayang yang tersisa. Ketika aku kembali ke kamar, Bima sudah terjaga. Ia sedang mengenakan kemejanya, kembali bertransformasi menjadi sosok ketua RT yang gagah. Ia mendekat dan mencium keningku dengan sangat lembut. Sebuah ciuman yang lebih terasa seperti janji setia daripada nafsu sesaat. "Aku akan pergi sekarang, Rana. Elang sebentar lagi bangun. Ingat janjiku," ucapnya pelan. Aku mengangguk kecil. Ini tidak boleh menjadi kebiasaan yang sembrono, Bima. Kita harus sangat hati-hati. Ia tersenyum pahit. Hati dan kebutuhan tidak pernah bisa diatur dengan jadwal, Rana. Tapi aku mengerti.
Aku akan selalu ada di belakangmu. Setelah ia pergi, rumah ini kembali diselimuti sunyi. Namun, ini bukan lagi sunyi yang dingin dan mematikan. Ini adalah sunyi yang penuh dengan rahasia berat, namun juga penuh dengan aroma kehidupan baru. Aku berjalan ke dapur, mulai meracik adonan jajanan hari ini dengan gerakan yang lebih mantap. Aku tidak lagi peduli pada bisik-bisik tetangga yang mungkin akan semakin kencang. Aku tidak peduli pada penilaian orang-orang yang tidak pernah merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan dalam gelap sendirian bersama anak kecil. Aku telah membuat pilihan di tengah badai. Aku memilih untuk tidak tenggelam, meskipun harus memegang tangan pria yang tidak seharusnya kumiliki. Cinta, romansa, keputusasaan, dan hasrat telah melebur menjadi satu warna anggur yang pekat dalam hidupku. Aku hanya bisa berharap bahwa mendung hitam ini perlahan-lahan akan berganti menjadi fajar yang stabil, meskipun fajar itu harus kubeli dengan harga-harga moral yang sangat mahal. Di tanganku, adonan kue terasa hangat, seperti harapan kecil yang masih ingin kupelihara demi masa depan elang.